Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Arfan. Bagaimana kabarnya Bu Riris hari ini? Alhamdulillah baik sekali Pak Arfan. Kelihatannya kok sumringah begini Bu Riris. Iya betul. Yang mau melakukan coaching ini ya. Iya. Mau melakukan coaching dengan siapa Bu Riris dan membahas tentang apa kira-kira? Nah ini kebetulan saya kemarin itu sudah punya janji Pak dengan Bu Siti Umiyah, tapi baru bisa hari ini. Jadi insya Allah nanti saya akan bertemu dengan Bu Siti Umiyah. Nah kira-kira Bu Siti kemarin itu mau cerita tentang muridnya, tapi saya juga belum tahu apa itu permasalahannya Pak. Baik. Saya doakan nanti akan berjalan dengan lancar. Jadi sebelum proses coaching dimulai Bu Riris, di sini saya kan sebagai observer. Iya. Yang akan melakukan pengamatan pada Bu Riris. Dan yang perlu diperhatikan Bu Riris nanti di sini ada rubrik penilaian yang saya akan memberikan nilai pada Bu Riris. Jadi yang pertama, seberapa fokus Bu Riris pada permasalahan coaching. Jadi fokus Bu Riris pada coaching Bu Umiyah nanti itu fokusnya sampai seberapa. Yang kedua adalah sikap yang terbuka dan rasa ingin tahu, tolong diperhatikan. Jadi nanti Bu Riris itu sifatnya harus terbuka dan rasa ingin tahunya, menggali pertanyaan-pertanyaan. Dan yang ketiga adalah kesadaran diri yang kuat. Sadar diri Bu Riris. Iya Pak. Yang terakhir adalah mampu melihat peluang baru di masa depan dari permasalahan yang dihadapi oleh si korupsi atau Siti Umiyah nanti. Nah, kira-kira bisa disepakati Bu Riris? Iya, siap Pak. Nah, sekarang saya mau tanya nih Bu Riris. Kira-kira kompetensi apa yang ingin dikembangkan pada praktek coaching kali ini? Nah, kalau kompetensi yang ingin saya kembangkan itu 3 kompetensi ini Pak Arfan, yaitu kesadaran penuh, yang kedua yaitu mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga yaitu memberi pertanyaan yang berbobot. Gitu ya? Iya. Dari ketiga kompetensi tersebut, kira-kira ini nanti yang dapat saya observasi secara lebih spesifik itu yang mana? Mungkin yang ini Pak Arfan, memberi pertanyaan yang berbobot, mungkin itu yang perlu diobservasi Pak Arfan. Luar biasa ya Bu. Semoga proses coachingnya nanti berjalan dengan baik dan lancar. Iya, amin Pak Arfan. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu. Riris, monggo. Iya. Enak Bu. Nggih. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu Riris. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah kabar saya dan keluarga baik Bu Riris. Alhamdulillah sekali ya Bu ya. Yang penting kita jaga kesehatan begitu ya. Iya. Nah Bu sesuai janji kemarin ya. Iya. Kebetulan baru bisa bertemu hari ini ya Bu ya. Iya. Nah kira-kira Bu ini pengen bicara tentang apa ya Bu? Begini ya Bu Riris ya. Saya itu apa ya? Merasa bingung dengan permasalahan saya sendiri. Di sekolah itu kan setiap pulang, setelah anak-anak pulang itu sering terjadi mainan, itu berserakan begitu. Jadi mainan itu berserakan di kelas, kemudian nanti pada akhirnya guru-guru yang merapikan sendiri.
gitu Bu. Jadi anak-anak ini setelah bermain itu tidak dikembalikan lagi ya Bu ya. Jadi Iya. tetap berserakan, akhirnya gurunya yang merapikan. Ya, setelah anak-anak pulang, Bu guru merapikan, kadang ya tidak terapikan Bu, karena ada deadline, semisal kita ada rapat atau apa begitu, kegiatan yang lain seperti itu. Jadi pulang itu kelas itu sering masih dalam keadaan berserakan seperti itu. Jadi tidak rapi seperti awal gitu ya. Ya, Bu? Tetap kalau- mainannya berserakan semuanya gitu. Pagi rapi, pulang dalam keadaan berserakan seperti itu Bu Dede. Gitu ya. Kalau begitu Bu pengen dapat apa ini setelah kita diskusi hari ini? Yang saya inginkan, saya itu ada komitmen bersama antara teman sejawat gitu ya, untuk merapikan kelas ini setelah anak-anak pulang. Artinya saya tidak tahu, pokoknya anak-anak ini diajak merapikan begitu setelah kegiatan seperti itu yang saya inginkan Bu Dewi. Berarti pengen ada komitmen supaya kelas terlihat rapi Nah begitu betul, ya. jadi komitmen bersama antar guru bagaimana kelas ini kelihatan rapi, kelihatan indah ketika selesai pembelajaran. Oh, begitu. Jadi kalau pengennya begitu, menurut Bu ini kelas yang rapi itu yang bagaimana ya Bu ya? Menurut saya kelas yang rapi itu ketika kita datang, kelas itu rapi, tertata pada tempatnya, APE tidak berserakan, ada di tempatnya, sesuai di tempatnya. Ketika kita pulang, APE itu juga kembali pada tempatnya seperti itu. Walaupun pada saatnya tadi digunakan untuk kegiatan main itu berserakan, tapi setelah kegiatan main itu kembali ke tempatnya lagi, artinya rapi seperti itu. Oh, gitu ya. Menurut Bu rapi itu jadi setelah main kembalikan ke tempatnya gitu Iya, ya Bu ya. betul. Jadi tidak berserakan terus ditinggal sampai anak-anak pulang tetap berserakan Ya, begitu betul ya Bu Bu ya. Dewi. Nah, kalau dengan kondisi seperti itu Bu menurut Bu sekarang itu teman sejawat atau muridnya itu berada di level berapa ya Bu ya? Kalau saya lihat karena terbaiknya ini 10 begitu Bu. ya, kalau tadi kan saya katakan sering ya, Iya. bukan setiap saat seperti itu. Kadang ya terlihat rapi seperti itu ya Bu. Saya mengatakannya level teman saya itu ada di tingkatan 4 sampai 5 seperti itu Bu Lilis. Berarti Tingkat kerapiannya. tingkat kerapiannya di level 4 atau 5 gitu ya Betul. Bu ya. Nah Bu pengennya mereka ada di level berapa Bu? Kalau yang saya inginkan, saya pengennya sih ya, pengennya ya 10 Bu Lilis, pengen sempurna seperti itu. Gitu dari 4 atau 5 pengen ke 10 ya Bu. Iya betul. Nah kalau dari 4 atau level 4 atau 5 terus menuju ke level 10, kira-kira cara apa ini yang bisa dilakukan Bu supaya terwujud gitu Bu? Karena ini kan menurut saya itu pertama adalah dari hati dulu. Jadi kelas bisa rapi itu karena komitmen seorang guru. Jadi saya nanti yang pertama saya lakukan adalah berbicara dari hati ke hati, ngomong sama teman-teman ini bagaimana kelas kita supaya bisa rapi, supaya bisa sedap dipandang ketika selesai kegiatan. Ini bagaimana cara kita menemukan solusinya. Saya ngomong dulu dari hati ke hati sesama teman, sesama guru kelasnya masing-masing. Jadi itu dulu mungkin langkah yang saya laksanakan. Berarti yang ingin Bu melakukan itu ngobrol dari hati ke hati. Ya betul, ngobrol dari hati ke hati. Betul sekali Bu. Karena kalau ngobrol dari hati ke hati itu pasti akan sampai ya Bu ya. Semoga komitmen yang diinginkan Bu itu tercapai dengan ngobrol dari hati ke hati gitu ya Bu ya. Nah kalau itu yang bisa dilakukan Bu tadi ngobrol dari hati ke hati, kira-kira hambatannya apa ya Bu? Kalau hambatannya itu ya kembali dari hati, kembali dari
dari hati, dari naluri mereka sendiri itu, insya Allah. Karena mungkin disibukkan dengan kegiatan lain, terlupakan untuk menata kembali mainan. Padahal menurut saya hal itu tidak seharusnya guru yang melakukan. Jadi murid itu saja ketika setiap selesai kegiatan, ini sudah saya praktekkan di kelas saya, setiap selesai kegiatan kemudian diajak bersama guru untuk melakukan, ayo nak kita beres-beres, atau kita pakai lagu beres-beres yang rapi. Nah seperti itu kita pun memberikan teladan. Dengan memberi teladan, anak-anak juga akan mengikuti kita. Dan hal semacam itu ketika dibiasakan, maka sudah tentu menjadi kebiasaan seperti itu saya. Tapi karena mungkin menurut saya ini ya, karena mungkin terlupakan atau karena ada kegiatan lain yang melupakan, menjadikan hal tersebut lupa seperti itu sampai tidak mengikatkan pada anak. Jadi itu mungkin hambatan pertama. Hambatan yang kedua mungkin insya Allah ya, karena itu tadi Bu, dari hati, kembali semuanya adalah dari panggilan hati. Berarti hambatan yang pertama itu tadi lupa mungkin ya Bu, Ya, lupa. Sering lupa, kemudian ada tugas lain sehingga tidak sempat untuk merapikan. Kemudian hambatan keduanya itu tadi dari hati ya Bu, ya, tidak terduga hatinya untuk menjadikan kelas itu rapi gitu ya Bu. Ya. Nah kalau hambatannya seperti itu Bu, kira-kira solusinya apa ya Bu? Solusinya pertama saya ajak duduk bersama, tadi kembali ya, saya ajak duduk bersama, ngomong bareng enaknya bagaimana untuk mencari solusi dari hal ini atau permasalahan membereskan mainan ini seperti itu. Jadi solusinya memberi Ngobrol bareng bersama rekan sejawat untuk memecahkan masalah tadi ya Bu ya. Kenapa kok bisa sampai lupa, kenapa kok bisa sampai lalai gitu ya Bu. Nah, kalau gitu apa ya Bu kira-kira strategi untuk mewujudkan itu Bu? Untuk mewujudkan kelas yang rapi. Iya, untuk mewujudkan kelas yang rapi. Apa ya Bu? Kalau menurut saya, yang pertama saya ngajak teman sejawat tadi ngobrol bareng, duduk bersama. Jadi ini loh sudah tugas kita. Ketika kita hari ini sudah berikan kepada murid kita, ini akan menjadikan sesuatu yang lebih besar, suatu hal yang menjadi besar seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, teladan. Jadi kita selaku guru harus memberikan teladan kepada murid kita. Insya Allah nanti setiap selesai kegiatan, ketika kita bisa memberikan teladan seperti itu, murid kita pun akan mengikuti hal demikian. Dan yang ketiga, strategi yang ketiga, kita membuat kesepakatan. Jadi kesepakatan bersama antar guru tentang kerapian kelas ini, yang nantinya kesepakatan ini akan menjadikan keyakinan bersama antara guru dan siswa juga. Itu ya Bu, dari strateginya Bu ada 3 itu tadi ya Bu ya, dengan duduk bersama dengan rekan sejawat, kemudian memberikan teladan pada anak-anak ya, supaya kelas ini tetap rapi. Itu gurunya dulu yang harus memberi contoh, memberi teladan. Dan yang ketiga membuat kesepakatan bersama rekan sejawat, begitu ya Bu ya. Nah kalau strateginya seperti itu Bu, kira-kira ukuran keberhasilannya apa ya? Ukuran keberhasilannya kalau saya ya, ketika kita datang rapi, pulang rapi, itu berarti sudah suatu keberhasilan. Dan ini bukan suatu paksaan, akan tapi sudah menjadikan kebiasaan bagi murid kita. Itu berarti sudah berhasil. Jadi setiap hari anak-anak datang dengan kelas yang rapi, kemudian ketika istirahat bermain tetapi dikembalikan ke tempatnya, akhirnya pulang juga kelasnya rapi, begitu ya Bu. Jadi berangkat rapi, pulang rapi, itu
sudah merupakan ukuran keberhasilannya. Nah, Bu kalau dari strategi 3 tadi ya Bu ya, kira-kira mana yang bisa dilakukan dalam waktu dekat ini Bu? Yang saya lakukan dalam waktu dekat pertama kali jelas untuk saya mendekati teman-teman untuk mengajak ngobrol bareng dari hati ke hati tentang kerapian kelas ini. Berarti dari rekan sejawat dulu ya Bu ya, betul. duduk bersama, kemudian ngobrol santai, ngobrol dari hati ke hati supaya punya kesepakatan bersama begitu, supaya menjaga kelas agar tetap rapi ketika anak-anak sudah pulang begitu ya Bu. Nah, kira-kira kapan itu bisa dilakukan Bu? Saya lakukan dalam minggu ini. Secepatnya ya Bu ya. Kira-kira yang bisa bantu Bu untuk jaga komitmen ini siapa ya Bu? Siapa ya? Kalau menurut saya wali kelas atau guru kelasnya. Kalau TK itu kan hanya guru kelas. Iya. Jadi tidak ada guru mapel atau Iya. apa guru kelas. Jadi yang bisa menjaga atau membantu saya dalam menjaga komitmen ini ya guru kelas masing-masing. Jadi yang bisa bantu jaga komitmen ini ya guru kelasnya ya begitu ya. Nah, terima kasih Bu ya. Kita sudah di penghujung sesi ini Bu. Ya, tidak Iya. terasa. Kita sudah mau panjang lebar sekali ya Bu. Nah, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari perbincangan kita kali ini Bu? Alhamdulillah Bu Lilis. Kalau kemarin saya merasa galau, merasa bingung, ini saya awali dari mana? Karena saya itu menghadapi teman sejawat begitu Bu. Jadi ternyata ketika saya bisa ketemu dengan panjenengan, alhamdulillah sudah tercerahkan. Jadi ada satu, saya ngomong, duduk bareng, ngobrol santai dari hati ke hati, itu dulu yang pertama saya lakukan. Yang kedua, memberi teladan kepada siswa-siswi kita. Dan yang ketiga, saya membuat kesepakatan bersama sama teman-teman sejawat, juga menjadikan kesepakatan itu menjadi keyakinan kita bersama, baik dari guru maupun siswa. Ya, alhamdulillah sudah dapat solusi ya Bu ya, dari betul. permasalahan ini. Ya, terima kasih ya Bu ya. Sama-sama, Semoga Bu segera Lilis. terlaksana strategi-strateginya. Amin. Baik, selamat datang Bu Siti Unia dan Bu Riris. Kali ini saya akan menyampaikan hasil pengamatan yang saya amati melalui observer saya pada Bu Riris pada saat melakukan coaching pada Bu Siti Unia. Kira-kira apa yang sudah dilakukan pada saat coaching Mas terkait indikator ketercapaian Bu Riris dalam melakukan coaching ini? Nah, tadi kalau indikatornya tadi kan saya ingin yang diobservasi secara lebih kan memberi pertanyaan berbobot ya Pak Arfan. Jadi saya sudah mencapai indikator yaitu mencari solusi permasalahan yang Koci hadapi. Jadi Koci ini sudah mendapatkan solusi dari permasalahannya begitu. Yang kedua, Koci juga mendapat ide-ide baru untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi begitu Pak Arfan. Dengan cara pertanyaan yang berbobot tadi ya Bu? Iya, dari pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tadi. Baik, terima kasih Bu Riris. Selanjutnya di sini juga saya mencatat tadi dari proses coaching Bu Riris tadi bersama Bu Siti sudah luar biasa, sudah sesuai dengan alur Tirta. Itu ada yang menanyakan tujuan di awal tadi, kemudian mengidentifikasi secara detail masalah yang dihadapi, sampai dengan ada rapat dari hati ke hati tadi yang saya dengarkan, dari hati ke hati gitu. Iya. Kalau segala hal sesuatu kalau didasari dari hati ke hati, insya Allah semua akan tercapai dengan baik gitu ya Bu ya. Nah, kemudian duduk bersama rekan sejawat untuk memecahkan suatu masalah tersebut. Kemudian dari alur Tirta yang sudah Bu Riris laksanakan tadi sudah sesuai sampai dengan menanyakan siapa saja yang terlibat, jadi juga sudah bisa luar biasa.
Kemudian yang terakhir sekarang saya ingin bertanya, kira-kira ini Bu Riris, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan nanti maksudnya? Ya, untuk coaching selanjutnya mungkin kesadaran penuh Pak Arfan. Jadi mungkin saya ingin mengembangkan kompetensi kesadaran penuh dengan indikatornya, yaitu fokus pada coaching saya, kemudian fokus mengajak coaching untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Kemudian saya juga tidak dengan melakukan aktivitas lain selain menatap coaching saya, begitu Pak Arfan. Jadi tidak fokus pada HP atau dengan hal yang lain, tapi fokus menatap pada coaching saya. Luar biasa, termasuk kehadiran penuh ya Bu Riris. Iya, betul. Jadi kesadaran penuh, sadar betul penuh Bu Riris untuk fokus pada coaching yang mau di coaching, yaitu untuk selanjutnya kehadiran secara penuh, mendengarkan secara aktif, tidak memegang HP dan seterusnya, konsentrasi penuh pada coaching. Baik, terima kasih Bu Riris. Mungkin ada yang perlu disampaikan lagi? Terima kasih Pak Arfan, sepertinya sudah cukup dari saya. Tadi saya juga sudah diobservasi, terima kasih. Jadi saya tahu apa yang akan saya perbaiki untuk coaching selanjutnya. Sama-sama. Baik Bu Riris, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sebelumnya pada Bu Riris dan Bu Siti Umaya. Atas kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang besar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.